Suzuki. Suzuki adalah pabrikan yang paling inovatif yang pernah ada di Indonesia. Iya, Suzuki adalah pabrikan paling inovatif di zamannya, tepatnya di era 2000-an awal. Lihat aja motor-motor Suzuki di era tersebut, semuanya sangat inovatif, mulai dari Satria 2 tak yang hiu atau kancut sampai ke Satria F. Pabrikan mana lagi yang berani mengubah motor bebek 2 tak menjadi motor ayam jago 4 tak dan laku? Dengan faktor tersebut, kita bisa simpulkan tidak ada pabrikan lain yang seperti Suzuki. Dan Suzuki mengalami masa kemasannya mulai dari tahun 2000-an awal sampai sekitar tahun 2008-an. Yang mana di tahun segitu, Suzuki sering mengeluarkan motor-motor yang cakep dan waras secara desain. Jadi nggak ada tuh desain Suzuki yang aneh, desain Vrindavan atau keledai. Semuanya aman dan cukup bagus. Nggak sampai di situ aja, Suzuki juga sangat kompetitif di pasar kala itu. Yang mana ketika Yamaha mengeluarkan Yamaha Mio, Suzuki juga langsung ikut merespon untuk mengeluarkan motor matic yang kecil mirip Mio, tapi tenaganya lebih besar daripada Mio yang bernama Suzuki Spin. Suzuki mengeluarkan Spin pada tahun 2006 tepatnya, dan Suzuki Spin ini langsung menjadi penantang utama Yamaha Mio kala itu. Dan jika kita ngomongin desainnya, ini motor sebenarnya memiliki desain yang bagus dan simple. Buat kalian pecinta Suzuki Satria Hiu, kayaknya bakal suka sama Suzuki Spin, karena lampu belakang dan depannya sekilas memang mirip lampu Satria Hiu. Selain itu, untuk lampu sen depan yang cukup panjang tersebut kala itu dirasa cukup revolusioner dan tidak terkesan aneh. Dan untuk kaki-kakinya, ya standar seperti kebanyakan motor matic pada waktu itu, yaitu Mio. Selain desainnya yang oke-oke aja sebenarnya, mesinnya pun sebenarnya juga lebih besar daripada Yamaha Mio, yang mana Suzuki Spin menggunakan mesin 125cc, sedangkan Mio ya 110cc, yang berarti di atas kertas seharusnya Suzuki Spin ini lebih bertenaga daripada Yamaha Mio. Namun walaupun memiliki tenaga yang lebih besar dan desain yang oke-oke aja sebenarnya, tapi kenapa Suzuki Spin ini nggak laku dan gagal bersinar di pasaran? Jika kita menyalahkan branding seperti yang dilakukan Suzuki saat ini, sebenarnya enggak juga. Iklan Spin dan pengenalan produk Spin cukup sering dilakukan oleh Suzuki, ditambah produk Suzuki juga sudah dipercaya oleh masyarakat kala itu. Dengan demikian, masalah utamanya bukan di situ. Lalu di mana masalah utamanya? Sebenarnya seperti biasa ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dealer Suzuki yang jarang. Jadi nih dari zaman dulu apalagi sekarang, dealer Suzuki memang cukup jarang dan goib. Karena jarangnya dealer ini, orang merasa dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan oli gratis dari dealer untuk beberapa bulan awal. Dan hal inilah yang membuat Suzuki dari dulu sampai saat ini kurang diminati. Kemudian faktor lainnya adalah momok menakutkan spare partnya yang susah dan mahal. Memang Suzuki dari zaman dulu sampai sekarang terkenal banget memiliki mesin yang awet dan body partsnya yang kelas wahid. Namun yang namanya kendaraan dipakai setiap hari, pasti ada aja rusak atau part ausnya. Dan di zaman tersebut, part Suzuki bener-bener nggak ada KW-nya alias original semua. Ini berbeda dengan Yamaha atau Honda yang memiliki part KW yang sangat melimpah. Dan karena harus original yang berarti harus beli di dealer Suzuki-nya pun juga susah ditemukan, partnya berarti jadi susah didapatkan. Jadi jangan berharap juga kalian sudah bayar mahal terus bisa mendapatkan barang tersebut langsung di hari yang sama juga. Ya paling cepat ya nunggu 3 harian. Dengan faktor tersebut, orang semakin males beli motor dari brand Suzuki. Lalu faktor selanjutnya adalah dimensi yang lebih kecil daripada pesaing utamanya yaitu Yamaha Mio. Suzuki Spin memiliki dimensi panjang di 1859 mm dengan lebar di 654 mm dan tingginya di 1046 mm dengan berat maksimum di 93 kg. Sedangkan Yamaha Mio memiliki dimensi panjang di 1870 mm dengan lebar di 685 mm dan tinggi di 1035 mm dengan berat isi 92 kg. Jika dilihat dari secara data, Suzuki Spin tidak terlalu jauh memiliki perbedaan secara dimensi dari Yamaha Mio. Namun kenyataannya jika dilihat dari mata aja nih, Suzuki Spin kayaknya mungil banget jika dibandingkan dengan Yamaha Mio. Ya mungkin ini hanya preferensi aja ya, tapi itulah yang kebanyakan orang rasakan. Lalu faktor selanjutnya adalah harga jual kembali. Ya, harga jual kembali akan selalu dipikirkan oleh kebanyakan orang sebelum membeli barang. Dan harga motor Suzuki emang dari zaman batu terkenal anjlok banget. Kenapa harganya bisa anjlok? Yang pertama tentu aja harga barunya tidak semahal produk lainnya.
Dan yang kedua, memang peminatnya sedikit banget. Dengan demikian, ya udah banyak penjual atau pengguna Suzuki jual dengan harga asal aja, yang penting laku. Dengan faktor yang ada, siapa yang mau motornya ditawar murah ketika mau dijual? Dan faktor yang terakhir adalah ketika motor ini kurang bersinar, Suzuki seperti pasrah dengan keadaan. Yang mana dari tahun peluncurannya yaitu tahun 2006 sampai tahun motor ini discontinue pada tahun 2011, desainnya ya gitu-gitu doang, nggak ada perubahan sama sekali. Palingan ya cuma di striping doang. Padahal pada tahun-tahun segitu, Yamaha khususnya dengan Mio-nya sudah melakukan beberapa kali facelift. Yang mana kalau udah melakukan facelift, berarti penjualannya sudah agak mulai menurun dan harus melakukan penyegaran. Sayangnya Suzuki tidak berani mengambil langkah tersebut dan hanya bertahan dengan produk yang ada, yang pada akhirnya mereka tidak kuat dan langsung menghentikan penjualannya. Ya emang dari dulu sampai sekarang Suzuki emang begitu aja, pasrah dengan keadaan. Itulah faktor yang membuat motor hebat ini tidak laku. Bentar-bentar, motor hebat? Iya, sebenarnya Suzuki Spin ini adalah motor yang cukup hebat. Hebatnya di mana? Di potensi balapnya. Suzuki Spin dikenal bisa menjadi motor yang paling kencang di seri balap tanpa harus melakukan bore up sana-sini. Menurut beberapa artikel yang ada nih, motor Spin yang bisa kompetitif dalam kejuaraan balap 130cc Open biasanya hanya memainkan pulley-nya aja tanpa bore up sana-sini. Dan motor tersebut bisa kompetitif melawan motor yang di bore up sana-sini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja faktor terbesarnya adalah mesinnya yang sudah cukup kencang dari bawaan pabrik. Kita semua sepakat kalau Suzuki memang motornya kencang-kencang dari bawaan pabriknya. Selain mesinnya yang memang memiliki potensi, motor Suzuki Spin juga memiliki bentuk yang sangat mungil, sehingga memiliki potensi yang bagus juga. Lalu selain dari potensi balapnya, Suzuki Spin sebenarnya enak banget dimainin eksteriornya. Mau dijadiin apapun konsepnya, kayaknya ini motor cakep-cakep aja. Kenapa bisa? Ya karena berbeda dengan Mio, Suzuki Spin sudah memiliki bodi yang mungil yang berarti motornya akan terlihat lebih padat. Dengan demikian, dengan sentuhan sedikit aja, motor Suzuki Spin bisa langsung memiliki tampilan yang oke-oke aja. Mau racing look, mau simple elegan, ataupun motor grass track sekalipun, motor ini ya cocok-cocok aja. Ditambah dengan desain yang Jepang banget nih, kayaknya ini motor kalau dimodifikasi ke Jepangan juga cocok-cocok aja. Jadi kayak ala motor-motor JDM. Ya memang sih semua motor bisa-bisa aja dijadiin motor modifikasi yang proper. Tapi Suzuki Spin menurut saya pribadi memiliki potensi yang lebih daripada motor lainnya di tahun tersebut. Dengan faktor-faktor yang ada, berarti yang membuat motor ini kurang laku bukan dari faktor motornya itu sendiri, melainkan after sales-nya Suzuki yang kurang baik sehingga masyarakat nggak mau bermain-main dengan api. Ya, kira-kira gitulah motor Spin ini kenapa nggak laku. Semua karena Suzuki-nya. Bagaimana nih menurut kalian? Jika Spin adalah produk Honda atau Yamaha, apakah akan laku? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.